Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Darmawan. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Brawijaya, Prodi Sistem Informasi kelas S4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dan penerapan teknik negosiasi dan lobby. Sebelum kita berbicara tentang teknik negosiasi dan lobby, kita harus mengerti dulu apa itu negosiasi dan juga apa itu lobby. Negosiasi adalah proses di mana dua pihak atau lebih berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Singkatnya adalah negosiasi adalah suatu kegiatan untuk mencari titik temu yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sedangkan untuk lobby adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain agar sependapat dengan kepentingan dari kita. Singkatnya adalah lobby merupakan sebuah aktivitas untuk mempengaruhi pemangku kebijakan melalui persuasif. Kemudian teknik penerapan lobby di sini ada empat, mohon maaf. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua membangun hubungan, yang ketiga koalisi, dan yang terakhir adalah riset. Komunikasi adalah bagaimana cara kita untuk menyampaikan pesan dengan jelas, ringkas, dan meyakinkan. Kemudian membangun hubungan yang baik. Membangun hubungan itu bagaimana cara kita untuk dapat membangun hubungan yang baik terhadap orang lain ataupun memangku kebijakan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah koalisi, merupakan bekerja sama dengan orang tersebut ataupun orang lain untuk akhirnya bisa menjadi satu kepentingan ataupun sependapat dengan kita. Dan yang tak kalah penting adalah yang terakhir riset. Bagaimana kita harus mencari tahu latar belakang orang itu seperti apa, kemudian bagaimana cara kita untuk berbicara ataupun untuk mempengaruhi orang tersebut. Itu merupakan empat dari sekian banyak teknik yang digunakan dalam melakukan lobby. Kemudian teknik melakukan negosiasi. Yang pertama adalah riset, yang kedua komunikasi, yang ketiga persuasif, dan yang keempat adalah kompromi. Kenapa riset menjadi sangat penting di negosiasi? Karena dengan riset kita akan mengetahui apa yang akan kita negosiasikan, kepentingan apa ataupun kebijakan apa yang nantinya akan kita negosiasikan dalam proses negosiasi. Kemudian komunikasi. Kita harus bisa menyampaikan informasi dengan jelas agar keinginan ataupun eh, kepentingan dari kedua belah pihak itu dapat disampaikan dengan baik. Yang ketiga adalah persuasi. Kita harus menggunakan argumen yang logis dan meyakinkan untuk membujuk pihak lain agar menerima tawaran kita. Jadi kita jangan nantinya ketika melakukan negosiasi jangan terlalu egois terhadap keinginan kita. Yang terakhir adalah kompromi. Dengan kompromi kita harus bisa untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Karena dalam melakukan negosiasi tidak semuanya keinginan kita bakal terpenuhi. Kita akan berhadapan dengan konflik kepentingan satu dengan kepentingan yang lain. Sehingga kita harus bisa mencari alternatif ataupun solusi terbaik dari kedua kepentingan tersebut. Dan dari empat hal ini, teknik penerapan ini akan menghasilkan suatu keuntungan ataupun win-win solution terhadap apa yang akan dinegosiasikan. Di sini saya memberikan sedikit contoh studi kasus. Zaki merupakan mahasiswa aktif dan juga wakil presiden dan Zaki memiliki adik yang akan menjadi mahasiswa baru. Namun orang tua Zaki mengeluhkan biaya kuliah yang sangat tinggi, sehingga adik Zaki tidak bisa kuliah. Zaki mencoba mencari cara agar bisa kuliah seperti dirinya. Zaki mencoba untuk bertemu dengan wakil dekan bidang keuangan untuk memberikan penjelasan dan mencari solusi terkait kondisi adiknya yang ingin berkuliah tetapi terhalang oleh biaya kuliah yang mahal. Dari studi kasus ini,
Pertama, Zaki melakukan lobby dengan pemangku kebijakan. Siapa pemangku kebijakannya? Pemangku kebijakannya adalah wakil dekan bidang keuangan. Sehingga di situ Zaki melakukan lobby terhadap pemangku kebijakan dengan berdasarkan 4 aspek yang sudah dijelaskan di awal. Kemudian setelah itu Zaki menegosiasikan dengan cara memberi penjelasan dan mencari solusi terbaik untuk adiknya. Sehingga dalam satu kegiatan ini Zaki melakukan 2 kegiatan komunikasi secara bersamaan. Yang pertama melakukan lobby dan juga melakukan negosiasi agar adiknya bisa tetap kuliah. Dan tentu Zaki akan mempertimbangkan 4 hal di teknik lobby dan juga 4 hal teknik penerapan pada saat negosiasi. Kesimpulannya adalah Zaki melakukan negosiasi dan lobby untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh adiknya agar tetap bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian kita sampai pada part terakhir ataupun kesimpulan, negosiasi dan lobby merupakan suatu ilmu komunikasi yang sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan tanpa melalui tahapan negosiasi dan lobby. Negosiasi merupakan kegiatan berkomunikasi untuk mencapai solusi terbaik dengan memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Sedangkan lobby merupakan kegiatan komunikasi untuk mempengaruhi pemangku kebijakan dengan berkomunikasi agar keinginan kedua belah pihak dapat terwujudkan dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.